Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas hadis ke-39 Kitab Mawa'idul Usfuriyah tentang 40 wasiat Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dari Mujahid, dari sahabat Salman radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga 40 hadis untuk umatku, maka dia akan masuk surga. Dan Allah yang Maha Luhur mengumpulkannya bersama para nabi dan para ulama di hari kiamat. Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, apa 40 hadis itu? Rasulullah SAW menjawab, 40 hadis itu. Yang pertama, kamu beriman kepada Allah, hari akhir, para malaikat, kitab Al-Quran, para nabi, hari kebangkitan setelah mati, takdir baik dan buruknya dari Allah yang Maha Luhur. Kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad dalam utusan Allah. Kamu mendirikan salat dengan menyempurnakan wudhu pada waktunya, dengan sempurnanya ruku dan sujudnya. Kamu mengeluarkan zakat sesuai dengan haknya. Kamu berpuasa di bulan Ramadan. Kamu menunaikan haji di Baitullah, Ka'bah, jika kamu mampu menempuh perjalanan ke Baitullah. Kamu melaksanakan salat 12 rakaat di setiap hari dan malam. Itu adalah sunnahku. Dan 3 rakaat salat witir. Jangan kamu meninggalkannya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Jangan mendurhakai kedua orang tuamu. Jangan memakan harta anak yatim. Jangan memakan riba. Jangan meminum khamar. Jangan bersumpah dusta dengan mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bersaksi dengan kesaksian dusta pada seseorang yang dekat maupun yang jauh. Jangan beramal karena hawa nafsu. Jangan mengunjing, gibah pada saudaramu, dan jangan membicarakan saudaramu dari belakangnya. Jangan menuduh berzina wanita mushan yang sudah bersuami. Jangan sampai saudaramu berkata tentangmu bahwa kamu adalah orang yang riya, sehingga leburlah amal perbuatanmu. Jangan bermain-main dan jangan melakukan perbuatan sia-sia bersama dengan orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Jangan mengatakan pada orang yang pendek, kamu menginginkan demikian itu untuk menutur aibnya. Jangan meremehkan, menghina seseorang dari manusia. Kamu sabar ketika bala dan musibah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kamu mengetahui bahwa apa yang menimpamu bukanlah yang menjadikan kamu melakukan kesalahan, dan apapun kesalahan yang kamu lakukan, jangan mencari murka Allah dengan ridha para makhluk. Jangan mementingkan perkara dunia melebihi perkara akhirat. Tatkala saudaramu yang muslim meminta sesuatu yang ada di sisimu, maka janganlah kikir kepadanya. Lihatlah di dalam urusan agamamu pada orang yang ada di atasmu, dan di dalam urusan duniamu pada orang yang ada di bawahmu. Jangan berdusta
Jangan berbaur dengan syaitan. Tinggalkan kebatilan dan jangan melakukannya. Tatkala kamu mendengar kebenaran, maka menyembunyikannya. Ajarkanlah adab kepada keluarga dan anakmu dengan sesuatu yang memberikan manfaat kepada mereka di sisi Allah dan mendekatkan mereka kepada Allah. Berbuat baiklah kepada tetangga-tetanggamu. Jangan memutuskan kerabat-kerabatmu dan orang yang memiliki sanak denganmu. Sambunglah mereka. Jangan melaknati seseorang dari makhluk Allah yang maha luhur. Perbanyaklah membaca tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir. Jangan meninggalkan membaca Al-Quran dalam setiap keadaan, kecuali kamu sedang berjunub. Janganlah meninggalkan menghadiri salat Jumat, salat jamaah, dan salat 2 hari raya. Lihatlah pada setiap perkara yang tidak kamu ridai untuk dikatakan dan diperbuat kepadamu, maka janganlah kamu ridai perkataan itu pada orang lain dan jangan perbuat itu kepadanya. Sahabat Salman radhiyallahu an, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pahala 40 hadis ini? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai Nabi, sesungguhnya Allah yang maha luhur akan mengumpulkannya di hari kiamat bersama para Nabi dan para ulama. Dan barang siapa yang mempelajari 40 hadis ini dan mengajarkannya kepada manusia, maka demikian itu lebih baik daripada ia diberikan dunia dan seisinya. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai seorang nabi, barang siapa yang mau menjaga 40 hadis ini dan mencari ridha yang ada di sisi Allah yang maha luhur, maka Allah yang maha luhur mengalunginya di hari kiamat dengan sebuah kalung dari cahaya, yang mana terkagumlah orang-orang awal dan orang-orang akhir karena bagusnya, eloknya, indahnya orang itu, dan karena kemuliaan Allah yang diberikan padanya. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran seorang nabi, barang siapa yang mau menjaga 40 hadis ini, maka Allah mengizinkannya untuk memberi syafaat di hari kiamat kepada 40.000 manusia yang tergolong wajib masuk neraka. Dan setiap orang memberi syafaat kepada 40.000 manusia lainnya sampai 3 kali berturut-turut. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai seorang nabi, barang siapa yang mau menjaga 40 hadis ini dan mengajarkannya kepada manusia, maka Allah memberinya satu bagian di hari kiamat dari pahala 40 orang yang tergolong wali-wali abdal. Allah yang maha luhur memberi orang yang mau menjaga 40 hadis ini, yang mana setiap hadis dari 40 hadis itu dijadikan menjadi 1000 malaikat yang membangun istana dan kota untuknya. Mereka menanam pohon-pohon di surga untuknya. Demi zat yang mengutusku dengan kebenaran sebagai seorang nabi, barang siapa yang menjaga 40 hadis ini, yang mana manusia dapat memperoleh manfaat karena 40 hadis itu, maka Allah mengharamkan jasadnya pada neraka. Di hari kiamat, ia berada di sebuah menara dari cahaya. Ia benar-benar aman dari kengerian yang besar, dan Allah yang maha luhur menyelamatkan dari hisab. Dan setiap pemilik 40 hadis ini
dan orang yang mempelajarinya diberikan derajat para ulama di hari kiamat. Ia duduk bersama mereka, dan Allah yang Maha Luhur memberikannya seperti apa yang diberikan kepada mereka. Sahabat Salman radhiyallahu an mengatakan itu. Syekh Al-Imam Al-Ajal Az-Zahid Al-Hajjaj Najmuddin An-Nasafi radhiyallahu an ia berkata, sungguh kami telah menetapkan 40 hadis ini. Maka pahamilah itu dan jangan menjadi seperti kaum yang hampir-hampir tidak mengerti, memahami perkataan sedikit